Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 25 sampai 31 Januari 2025. Berita utama kita kali ini adalah Presiden Amerika Donald Trump perintahkan SpaceX untuk segera menjemput 2 astronot NASA yang saat ini masih terdampar di ISS. Boom supersonik dengan prototipe XB-1 berhasil membuat sejarah dengan menjadi perusahaan swasta pertama yang membuat pesawat berkecepatan supersonik untuk rencana pembangunan pesawat komersial. Pandora, wahana pencari jejak kehidupan di planet-planet dari bintang-bintang jauh di luar tata surya. Oke, sebelum itu kita awali dulu segmen pertama dengan aktivitas peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. Ini kebetulan cuma ada 3 aja ya. Yang pertama, 28 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 7 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika Cape Canaveral, negara bagian Florida, membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi jaringan satelit Starlink di Grup 12 dan 7 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1076 telah terbang sebanyak 20 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. 29 Januari 2025, ISRO GSLV Mk2 NVS-02 diluncurkan dari pad peluncuran 2 di Pusat Antariksa Satish Dhawan, India, membawa 1 satelit GPS yang akan ditempatkan pada posisi orbit transfer geostasioner untuk melayani wilayah regional anak benua India seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, serta Sri Lanka. 30 Januari 2025, SpaceX Falcon 9 Spainsat New Generation 1 diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida, membawa 1 satelit komunikasi data transfer kota besar untuk melayani sipil dan militer milik Kementerian Pertahanan Spanyol. Satelit ini juga sebagai pengganti satelit X-Star Euro yang akan melayani selama 15 tahun ke depan. Booster yang digunakan pada peluncuran ini berseri B1073 telah terbang sebanyak 21 kali dan kali ini boosternya tidak kembali ya, karena satelit yang dikirim memiliki bobot 6 ton dan memerlukan seluruh kemampuan booster untuk dapat menempatkan satelit ini di orbit transfer geostasioner. Berita pertama ini mengenai perkembangan terbaru 2 astronot NASA, Suni Williams dan Butch Wilmer, yang saat ini masih terdampar di ISS. Melalui postingannya di X, Elon Musk secara khusus telah diminta Donald Trump untuk melakukan segala upaya yang bisa dilakukan agar dapat memulangkan keduanya sesegera mungkin. Butch dan Sunita yang seharusnya menjalani misi uji coba selama 8 hari menggunakan kapsul Boeing Starliner, akhirnya berubah menjadi kacau ya, karena kapsul yang mereka gunakan ini mengalami kerusakan dan sangat beresiko ditumpangi untuk kembali ke bumi. Beberapa upaya sudah dicoba dilakukan untuk memulangkan keduanya, tapi sudah sampai 3 kali tertunda ya, dimana yang terakhir mereka seharusnya bisa kembali pada 10 Januari lalu dengan kru 9 SpaceX, juga akhirnya batal, dan di-reschedule ulang untuk kembali pada bulan Maret nanti dengan kru 10 SpaceX. Dengan perintah langsung dari Donald Trump kepada Elon Musk, ini akhirnya memunculkan pertanyaan baru ya, apakah pernyataan tersebut memiliki arti untuk memulangkan keduanya sesegera mungkin sebelum Maret atau bagaimana? Kondisi Butch dan Sunita saat ini di ISS menurut NASA masih dianggap baik-baik saja ya, bahkan sebelumnya kegiatan mereka yang hanya membantu kru lain, malah sempat mendapat tugas melakukan EVA di luar stasiun untuk melakukan perbaikan dan maintenance. Jadi intinya tidak ada hal emergensi yang perlu ditakutkan saat ini kepada keduanya. Karena sebenarnya kalau mau detik ini juga, jika mereka mengalami sesuatu yang amit-amit gitu ya, mereka bisa saja kembali ke bumi dengan kru 9. Penundaan kepulangan mereka yang terakhir sebenarnya lebih kepada menjaga schedule rotasi awak di ISS. Karena jika Butch dan Suni kembali bersama kru 9, maka di stasiun hanya tertinggal 3 astronot saja dari kru MS-26. Ini tentu saja akan membuat mereka kelabakan ya mengawaki stasiun yang sebegitu besarnya. Jadi sebenarnya apa arti permintaan Trump ini? Beberapa orang menganggap ini hanyalah satu bentuk pencitraan untuk mengambil simpati kelompok liberal yang diketahui lebih dominan ya di komunitas antariksa. Apapun itu, korban sebenarnya di sini tetap Butch Wilmer dan Suni Williams yang seharusnya menjalani misi 8 hari, sekarang malah berubah menjadi 8 bulan. Bila menunggu jadwal pulang dengan kru 10, maka akan menjadi 10 bulan ya.
walaupun sebenarnya mereka tidak menyatakan keberatan, tapi perasaan orang siapa yang tahu kan. Dan mungkin ini akan menjadi ajang pengujian mental dan fisik mereka sebagai astronot yang sebenar-benarnya, di mana mereka harus selalu siap dengan segala situasi. Berita kedua, Boom Supersonic pada 28 Januari kemarin baru saja memecahkan rekor sebagai entitas swasta pertama yang mampu membangun pesawat jet berkecepatan supersonik. Pencapaian luar biasa ini adalah satu lompatan awal bagi mimpi mereka membangun kembali armada komersial seperti yang dulu dunia pernah saksikan dengan adanya Concorde. XB-1 atau Baby Boom sebagai prototipe pertama mereka akhirnya mampu membuktikan desain dan teknologinya dapat melesat melampaui kecepatan suara dengan tingkat efisiensi yang lebih baik. XB-1 yang dirancang dengan skala sepertiga dari ukuran pesawat komersial yang direncanakan bernama Overture, di mana pesawat ini dirancang akan mampu membawa 65-88 penumpang dengan kecepatan sampai 2,2 Mach atau sekitar 2.700 km per jam. Ini tentu saja akan memperpendek waktu tempuh, contohnya dari New York ke London yang dulunya sampai 7 jam sekarang bisa dipangkas menjadi kurang dari 3 jam saja. Jika sudah masuk ke armada komersial di seluruh dunia, ini akan menjadi salah satu terobosan yang luar biasa pada bidang penerbangan sipil dan mungkin akan memiliki prestisnya sendiri untuk para penumpang. Keberhasilan Boom Supersonic mendemonstrasikan pesawat ini seperti mematahkan anggapan banyak orang karena berkaca pada kegagalan Concorde di masa lalu, ini menjadi satu argumen jika pesawat supersonik komersial adalah satu ide yang bodoh. Concorde yang saat di masanya memang sangat tidak efisien karena terlalu banyak mengkonsumsi bahan bakar dan jadi biang masalah polusi suara sampai-sampai banyak negara di dunia melarang Concorde melintas di ruang udara mereka. Ah, génial. C'est impressionnant. Dan tentu saja yang kejadian paling tragis pada penerbangan 4590 akhirnya menjadi klimaks keberadaan Concorde. Di sisi lain, Overture menawarkan pesawatnya menggunakan bahan bakar SAF atau Sustainable Aviation Fuel yang tingkat efisiensi tinggi sehingga irit bahan bakar, murah, serta lebih ramah lingkungan. Pesawat demonstrator XB-1 juga telah membuktikan tingkat sonic boom yang mereka hasilkan cukup hening dan jika beroperasi pada ketinggian jelajah, suara sonic boom tidak akan terdengar sampai di darat Dan dalam hal sentimen pasar juga sepertinya Boom Supersonic akan gacor habis setelah maskapai-maskapai besar telah berkomitmen dan menandatangani kontrak pembelian Overture yang jumlahnya cukup banyak. Kalau semuanya berjalan mulus, bisa jadi kita akan lihat era baru pesawat komersial supersonik yang beneran sukses. Tinggal tunggu aja apakah Overture bakal ngegas dan bikin perjalanan makin ngebut, atau malah jadi nostalgia yang berulang. Berita ketiga, NASA selangkah lebih dekat untuk meluncurkan misi baru mereka dalam eksplorasi eksoplanet atau planet di luar tata surya yang diberi nama misi Pandora. Misi ini bertujuan untuk mempelajari atmosfer lebih dari 20 planet yang mengorbit bintang jauh, terutama dalam mendeteksi keberadaan awan, kabut, dan air. Jika berhasil, Pandora bisa menjadi fondasi penting dalam memahami eksoplanet yang mungkin layak huni di masa depan Jadi Pandora sendiri adalah satelit kecil yang dikembangkan dalam program Astrophysics Pioneers dari NASA. Uniknya, instrumen detektor inframerah yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh teleskop James Webb. Dengan teknologi ini, Pandora diharapkan dapat memisahkan sinyal dari bintang induk dan atmosfer planet dengan lebih akurat, sehingga data yang diperoleh bisa meningkatkan presisi pengukuran teleskop Webb dan misi masa depan. Cara kerja Pandora cukup menarik, jadi ketika eksoplanet melintas di depan bintangnya, sebagian cahaya bintang akan melewati atmosfer planet sebelum ditangkap oleh instrumen ini. Dari sini, para astronom bisa menganalisis kandungan kimia atmosfernya untuk mencari tanda-tanda air atau komponen lain yang mungkin menunjang kehidupan. Kemampuan seperti ini sebelumnya cukup sulit dilakukan karena tingkat cahaya bintang dari eksoplanet ini cukup bervariasi dan tergantung juga dengan kelas bintang-bintang tersebut, sehingga menutupi sinyal atmosfer eksoplanet yang diamati.
Nah, Pandora ini dirancang khusus untuk memisahkan faktor ini dengan cara menangkap spektrum cahaya yang tampak atau inframerah secara bersamaan. Dengan teleskop berdiameter 45 cm yang terbuat dari aluminium, Pandora mampu melakukan pengamatan terus-menerus dalam jangka waktu panjang, sesuatu yang sulit dilakukan oleh teleskop besar seperti Webb yang memiliki permintaan observasi cukup tinggi. Misi ini dirancang akan beroperasi selama 1 tahun dengan menargetkan setidaknya 20 eksoplanet dan mengamati masing-masing planet sebanyak 10 kali termasuk saat transit. Jadi keunggulan yang paling utama dari Pandora ini adalah kemampuannya untuk terus-menerus mengamati objek dalam waktu lama tanpa gangguan ya. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan stabil yang sangat penting dalam penelitian eksoplanet. Jika berhasil, Pandora tidak hanya akan membantu memahami atmosfer planet di luar tata surya kita, tapi juga membuka jalan bagi eksplorasi yang lebih lanjut untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Oke, itu dia guys info teknologi antariksa kita kali ini. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace!